Arjawinangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Arjawinangun, izin bertanya Ustadz. Saya seorang istri, pernikahan saya baru berjalan 3 tahun. Selama pernikahan saya dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama anak saya usia 2 tahun, dan yang kedua anak saya masih di dalam kandungan atau masih hamil. Saya jadi saya itu ada masalah dengan suami saya. Saya dianggap oleh suami saya dianggap nyusahin sama suami saya. Dan terjadilah percekcokan saya dengan suami. Dan pada saat itu, saat percekcokan itu, saat suami itu bilang, kamu saya talak, pulang saja ke rumah orang tuamu dan gak usah balik ke sini lagi. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya tanyakan bagaimana hukumnya istri yang ditalak oleh suami di saat saya sedang hamil. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak problem-problem perceraian atau problem apapun lah. Setiap kita menjalani apapun pasti ada dramanya. Kita di sawah ribut sama tetangga sawah, betul tidak? Rebutan air, mungkin rebutan nyalahin tikus tetangga. Ini sawah saya itu yang ngabisin tikus sebelah nih. Yang tinggal di rumahnya bapak itu tuh, kandangnya itu tuh. Problem di sawah. Di sekolah punya problem lagi. Di sini punya problem lagi. Semuanya problem. Nah, dari problem-problem ini ada yang dijalani dengan dihadapi dengan bijak, ada yang dihadapi dengan tidak bijak. Perceraian hampir terjadi di akhir-akhir ini karena banyaknya problem-problem, terutama adalah problem yang berhubungan dengan ekonomi. Itu banyak. Padahal rizkinya hamba itu sudah dicatat sama Gusti Allah. Apakah yang ngasih makan istri itu kita? Kan bukan. Yang ngasih Gusti Allah, hanya saja dilewatkan suaminya. Yang mungkin kalau suaminya nggak ada, Allah juga akan ngasih rizki ke istrinya tadi lewat jalan yang lainnya. Kan seperti itu. Sehingga tidak ada makhluk Allah itu yang wa ma midzabatin illa Allah rizquha. Jadi setiap makhluk Allah itu sudah dicatat rizkinya. Jadi nggak ada yang jangan pernah merasa bahwasanya ini nyusahin saya. Oh tidak. Karena hakikatnya setiap rizki per kepala itu sudah ditakdirkan sama Gusti Allah jatah-jatahnya. Hanya saja kita kadang harus bersabar, kadang harus bertambah, kadang harus semangat agar rizki itu tercukupi baik. Nah, di saat-saat seperti ini ada orang yang emosi. Makanya perceraian itu walaupun bercanda itu terjadi. Walaupun bercanda. Nah, perceraian itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Perceraian itu boleh, tapi sesuatu yang paling dibenci sama Gusti Allah. Abghadul halal indallahi talaq. Abghadul halal indallahi talaq. Jadi perkara halal yang paling dibenci sama Gusti Allah itu adalah cerai. Yang dianggapnya perceraian itu mungkin adalah solusi, yang sebenarnya bukan solusi juga. Sehingga ya mumet juga ujung-ujungnya nanti kan gitu. Jadi banyak orang yang kebawa hawa nafsu. Makanya di dalam hukum-hukum seorang hakim ketika menghakimi itu salah satu syaratnya diantaranya tidak boleh menghakimi sesuatu dalam kondisi lapar, nggak boleh. Marah juga nggak boleh. Kenapa? Ya tadi, kalau kondisinya lagi emosi, ketika memutuskan sesuatu pasti tidak akan bagus ini ya. Baik. Lapar juga sama. Sholat juga sama. Sholat kalau lapar, ya akhirnya mikirnya kemana-mana. Mikirnya sate, mikirnya empal gentong. Padahal sholat. Ya karena lapar. Tapi kalau udah kenyang, ngantuk mikirnya nanti. Jadi habis itu sambil merem-merem gitu, baik. Nah, perceraian tadi terjadi tidak? Terjadi. Jadi perceraian itu walaupun itu bercanda, walaupun itu tetap terjadi. Sehingga apa? Sehingga seorang laki-laki harus berhati-hati untuk apa? Untuk mengucapkan ketika berhubungan dengan tolak itu hati-hati.
Bercandanya aja jadi, apalagi seriusnya, kan gitu kan? Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang memang di dalam fikih itu ada cerai yang dengan kalimat-kalimat yang sudah jelas memiliki makna cerai, ada yang belum jelas dan butuh penguatan di dalam hati. Contohnya, pulang aja kamu ke rumah sana. Nah, ini maksudnya apa nyuruh pulang nih? Kalau pulang ini maksudnya adalah cerai, maka menjadi cerai. Itu adalah kembali ke kejujuran suami tadi. Jadi apa? Balik sana ke makmu sana. Nah, itu niatnya apa dulu? Itu bukan kalimat cerai, tapi kalau diniati cerai jadi cerai. Nah, dengan kondisi yang tadi terjadi cerainya. Walaupun dengan kondisi apapun cerai itu terjadi. Jadi jangan sedikit-sedikit minta cerai. Problem sedikit, ceraiin aja sudah. Uang saku gak nambah-nambah. Dapur dari kemarin gak ngebul-bul, cerai saja. Terus kalau udah cerai dapurnya ngebul terus gak berhenti-berhenti gitu kan tidak juga. Sehingga apa? Sehingga butuh semuanya di saat kondisinya apa? Disebutkan di dalam hadis Nabi, kalau kalian sedang dalam kondisi emosi, ambillah air wudu. Kita wudu. Karena apa? Karena marah itu datangnya dari api, dari setan. Setan itu tercipta dari api dan api itu yang mengalahkan hanya air. Jadi kita wudu, sudah tenangkan hati-hati pikiran. Baik. Nah, kejadian seperti tadi, maka cerainya adalah terjadi. Kondisi apapun, mau hamil, mau apa itu terjadi cerainya. Jadi hati-hati, jangan sampai sedikit-sedikit mainannya cerai. Cerai sekali terjadi sekali. Cerai 2 kali terjadi 2 kali. Cerai 3 kali bisa kembali. Tapi setelah 3 kali harus ada yang namanya muhalil atau penghalang, harus dinikahi yang lainnya dulu. Nah, disinilah apa? Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang cerai. Cerai adalah solusi kalau sudah mentok gak ada jalan dan menurut pertimbangan setelah panjang pertimbangannya solusinya cerai, ya harus cerai. Karena gak ada solusi. Tapi kalau masa ada solusi, kita cari solusi bersama. Apalagi cuma masalah rizki, masalah ini semuanya. Apa yang kita timpa dari kesusahan-kesusahan ini juga dirasakan pada zaman dahulu. Kanjeng Nabi lapar, laparnya lebih daripada kita. Keluarganya Kanjeng Nabi lapar, ya sama lebih dari kita saat ini. Lebih susah daripada kita saat ini. Artinya apa? Dulu lebih susah daripada saat ini. Nah, sekarang pun masih gampang. Ibarat kata asal mau ke sawah itu dapat sayur tuh. Entah itu bayam, entah itu krokot, entah itu apa, asal direbus saja. Insya Allah gak mati, kan gitu kan? Itu di Indonesia Raya kan gitu. Tapi kan tidak pada zaman dulu. Waktu di Arab, pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam ayat itu apa? Fi wadin ghaira dzi zar'in. Udah disebutkan di dalam Al-Quran tempat yang gak ada kehidupan sama sekali. Akhirnya apa? Rumput pun gak tumbuh. Mungkin rumput-rumput yang liar itu yang gak bisa dimakan itu. Sehingga apa? Ya kalau dulu yang namanya gak bisa makan, ya gak bisa makan benar. Tapi kalau di kita kan di Indonesia kan masih banyak bisa kita makan. Apa aja bisa jadilah. Kan gitu. Baik. Jadi apa? Jadi hati-hati dengan urusan cerai. Cerainya tadi apa? Terjadi cerai 1. Kok ngucap 2 kali? Ya 2 kali. Cuman di sini ada pembahasan ulama panjang tentang apakah cerai dalam kondisi suci, apakah cerai dalam kondisi haid, itu adalah perbincangan yang panjang. Intinya dari problem terjadi adalah cerainya terjadi. Baik. Wallahu a'lam bishawab.